di sini mau menceritakan tentang virus corona atau sejarah virus corona. Nah, virus corona ini yang disebut dengan virus COVID-19 itu pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, pada waktu itu dunia itu pada heboh dan khawatir, kecuali Indonesia, karena Indonesia itu awalnya itu yakin kalau tidak terjangkit virus corona tersebut. Katanya sih orang Indonesia itu barbar, hanya barbar. Tapi ternyata itu ternyata itu berapa hari menjelang sesudah kejadian tersebut, ternyata Indonesia itu terkena virus corona. Awalnya itu Indonesia itu terkena itu 2 orang saja yang positif virus corona. Awalnya warga Indonesia itu tidak percaya, atau kabarnya itu kayak hoax, kabar angin saja yang dapat dilalui. Tapi ternyata diteliti para ahli itu ternyata benar, itu nyata, dan membuat warga Indonesia itu heboh pada masa itu. Nah, virus corona ini menyerang sistem pernapasan kita. Nah, sebelum virus corona ini itu katanya itu ada sepupunya virus corona, yaitu MERS dan SARS. Ya, itu virus yang sama-sama menyerang sistem pernapasan, katanya para YouTubers. Tapi ini aku nggak tahu, soalnya aku belum tahu ini benar apa enggak. Itu tingkat kematiannya virus corona itu tinggi katanya. Tapi aku sih lihat yang lebih mematikan itu virus MERS dan SARS yang sepupunya virus corona itu, yang tingkat kematiannya itu tinggi, sekitar 30-45% itu tingkat kematiannya. Terus virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia yang sudah berumur. Terus virus COVID-19 ini penderitanya itu awalnya itu mengalami gejala flu yang ringan, terus yang kedua itu pilek, terus yang ketiga itu batuk, terus itu selanjutnya sakit tenggorokan, dan setelah berkepanjangan pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri dada. Terus menurut WHO, gejala COVID-19 itu muncul dalam waktu 2 hari atau 2 minggu. Itu katanya WHO. Terus selanjutnya itu seseorang dapat tertular COVID-19 melalui yang pertama, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Contohnya kayak berjabat tangan. Terus yang kedua itu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda cipratan air liur orang yang menderita COVID-19 itu. Terus caranya supaya tidak tertular itu jangan kontak dekat dengan penderita COVID-19. Contohnya jangan jabat tangan, tetapi itu bisa dengan siku ini, atau bisa yang kedua kaki.
Atau yang ketiga salaman jauh kayak gini, itu gak apa-apa. Terus yang kedua itu apa, memegang mulut atau hidung siapa eh, saat mau bersin itu, atau enggak menggunakan masker. Terus katanya diagnosis virus corona, para dokter itu melakukan pemeriksaan lanjutan seperti yang pertama uji sampel darah, yang kedua tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel berdahak, yang ketiga ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru itu. Terus kita ya bisa mencegah virus COVID-19 itu dengan imun kita, imun tubuh kita itu kuat. Jadi apa, pertama itu kita itu harus cukup istirahat supaya imunitas daya tubuh kita itu bisa kuat. Terus yang kedua, pakai masker atau sarung tangan. Yang kalau mau pergi kemana-mana itu pakai masker atau sarung tangan gitu guys. Terus yang ketiga, gunakan tisu untuk menutup hidung atau mulut kamu bila batuk atau bersin. Terus yang keempat itu hindari stres. Jangan banyak pikiran. Aku tahu kok hidup itu berat, tapi ya jangan kamu pikir sendiri. Terus jangan kamu pikirin terus. Terus yang keempat itu rutinlah berolahraga supaya tubuh kamu itu tidak tertular virus COVID-19. Terus rutin berolahraganya itu di pagi hari atau waktu masa luang kalian di rumah. Kalau kamu gak ngapa-ngapain, ya kamu pun ingin berolahraga, gak apa-apa berolahraga. Terus yang terakhir itu cucilah tangan sesering mungkin sesudah berpergian. Terus dan sesudah menyentuh benda-benda yang ada di luar. Takutnya itu bendanya itu tertular oleh penderita virus COVID-19. Jadi seperti itu ya guys. Sekian dari video saya. Maaf bila ada kata-kata atau bicara saya yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Dadah.